Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat semuanya. Kita bergabung dalam program Bersama Rumat Semua Bisa. Pada kesempatan kali ini, anak-anak, Bapak ingin bercerita. Tadi waktu berangkat, Bapak mampir ke toko kue ini. Nah, membeli 6 buah kue donat karena kebetulan putra-putrinya Bapak suka sekali dengan kue donat. 2 kue donat dengan topping coklat dan 4 kue donat dengan topping stroberi. Tunggu, Bapak tunjukkan ya. Nah, nih. Tadi kue donat yang Bapak beli. Nah, lihat, ya kan? Ada 2 topping coklat dan ada 4 dengan topping stroberi. Nah, sekarang kalian bisa membantu Bapak untuk menuliskan lambang dari bilangan kue donat yang bertopping coklat dari keseluruhan kue donat yang ada di kota ini. Bagus. Ya. Dengan cara apa? Menuliskan dalam bentuk pecahan. Ya. Ada 2 bagian kue donat dengan topping coklat dari seluruh bagian kue donat dalam kardus ini berjumlah berapa? 6. Oke. Untuk itu kita lihat dalam slide berikut ini pembahasannya ya. Oke, Bapak taruh dulu kuenya. Ya, anak-anak, tadi Bapak beli berapa kue tadi? 6, ya. Ada 2 dengan topping coklat, kemudian ada 4 dengan topping stroberi. Ya, coba bisa kalian perhatikan seperti ini, ya. Jumlah dari kue donat dengan topping coklat, nah, berapa bagian tadi? Ya, betul. Kemudian nanti yang kedua contohnya ada pizza, ya. Nah, pizza nanti juga akan kita bahas, ya. Nah, misalnya ini, Bapak punya pizza 1, kemudian dibagi menjadi 8 bagian. 2 bagiannya diberikan kepada saudara Bapak. Nah, berapa bagian yang diberikan Bapak ini dalam penulisan pecahan? Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah kue donat. Ya. Nah, kue donat yang bertopping coklat ada berapa buahnya? Ada 2 buah ya. Kemudian yang jumlah keseluruhan kue donat dalam kotak ada 6 buah. Maka kue donat dengan topping coklat bisa dituliskan dalam pecahan yaitu 2/6. Di mana 2 mewakili 2 kue donat bertopping coklat, 6 mewakili jumlah donat keseluruhan dalam kotak. Oke, 2 itu adalah pembilang anak-anak. Ya, masih ingat ya? Materi di kelas sebelumnya yaitu di kelas 3. Oke. Kemudian 6 ini dinamakan apa? Betul, penyebut. Ya. Oke, sekarang kue donat ini anak-anak adalah contoh dari konsep pecahan dari bagian keseluruhan dalam satu kotak tadi. Sedangkan contoh yang kedua yaitu adalah apa? Pizza. Oke. Nah, pizza tadi yang diberikan Bapak kepada saudara Bapak berapa? 2 bagian, ya kan? Nah, ini ada 2. Kemudian jumlah potongan dari 1 buah pizza tadi jadi berapa? Jadi 8. Ya, maka 2 bagian yang Bapak berikan tadi bisa dituliskan dalam lambang pecahan 2/8, di mana betul 2 itu adalah pembilang, kemudian 8 adalah penyebut. Nah, anak-anak, untuk mengawali pertemuan kali ini tadi kita sudah mengingat kembali materi tentang pecahan ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yaitu pecahan senilai. Nah, mungkin kalian bertanya, apa itu Pak pecahan senilai? Nah, pecahan senilai adalah anak-anak, ini pecahan yang berbeda dapat bernilai sama jika perbandingannya tetap. Nah, oke. Bapak akan memberikan satu contoh ini untuk pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai itu ada 3
metode anak-anak. Yang pertama dengan gambar. Ya, seperti yang di slide ini dengan gambar. Misalnya kita membuktikan bahwa pecahan 2/4 itu senilai dengan 1/2, maka yang pertama ini dengan garis bilangan ya. Ada yang pertama kita buat garis bilangan karena 2/4, maka kita buat garis bilangan itu mulai dari 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau 1. Betul. Kemudian yang kedua 1/2, maka kita buat garis bilangannya 1/2 dan 2/2 atau 1. Nah, coba dilihat garis merah itu yang putus-putus. Ya. Oke, ternyata 2/4 itu berhimpit dengan 1/2 letaknya. Maka nilai pecahan pada garis bilangan di atas pada garis yang putus-putus itu karena sama letaknya, dapat dikatakan bahwa 2/4 itu senilai dengan 1/2. Oke, cara yang kedua yaitu dengan gambar. Kita coba akan membuktikan bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Maka lihat ada satu buah bidang persegi ya. Itu yang pertama 1/2 maka dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu kita arsir, kemudian bisa dilambangkan 1/2. Kemudian dengan persegi yang sama kita bagi menjadi 4 bagian, kita ambil 2 bagiannya, kita arsir ya menjadi 2/4. Yang ketiga, dengan persegi yang sama kita bagi menjadi 8 bagian, kita ambil 4 bagiannya, kita arsir. Ya, itu melambangkan 4/8. Coba diperhatikan anak-anak. Apa dari ketiga persegi tadi persamaannya? Betul, ternyata luas yang diarsir itu sama ya. Iya, dari ketiga gambar itu luas arsirannya sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa 2/4, 1/2, dan 4/8 itu adalah pecahan yang senilai. Nah, akan tetapi nanti kalau kalian mengerjakan latihan-latihan soal dari Bapak Ibu guru kalian dengan soal yang banyak menggunakan garis bilangan dan mungkin dengan gambar akan menghabiskan waktu. Nah, ada tips ya, langkah yang atau metode yang cepat untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan yang ketiga. Yaitu apa? Oke, kita kalikan atau kita bagikan pecahan tersebut baik pembilang atau penyebutnya dengan bilangan yang sama. Tetapi perlu diingat, bilangan yang digunakan untuk mengalikan atau membagikan tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena bilangan berapapun kalau kita kalikan 0 itu hasilnya akan 0. Oke ya. Ini coba kita akan belajar dengan contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan pecahan senilai dari pecahan biasa berikut ini, 4/8. Nah, yang pertama dengan coba akan kita kalikan ya. 4/8. Ya. Pembilangnya berapa? Betul, 4. Penyebutnya berapa? Iya, 8. Coba kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu kita kalikan dengan bilangan 2. Maka pembilang kita kalikan 2, penyebut juga kita kalikan 2. Nah, kita akan memperoleh anak-anak pecahan baru, yaitu 8/16. Ya, itu dengan cara kita kalikan. Coba sekarang berarti bisa kita simpulkan bahwa 4/8 itu senilai dengan 8/16. Sekarang dengan cara dibagikan. Dibagi juga dengan bilangan yang sama, 4/8. Coba sekarang kita akan bagi dengan bilangan 4. Maka pembilang kita bagi 4, penyebut juga kita bagi 4. Maka akan diperoleh pecahan baru yaitu 1/2. Ya, betul. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak, 4/8 itu senilai dengan, betul, senilai dengan 8/16 dan senilai dengan 1/2. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita masih dalam program Bersama Rumat, semua bisa. Kita ke contoh yang kedua. Oke? Contoh yang kedua,
tentukan pecahan senilai berikut dari pecahan biasa berikut ini, yaitu 3/8 dengan cara yang sama, yaitu kita kalikan dan kita bagikan. Oke, yang pertama kita kalikan 3/6 kita kalikan dengan bilangan 2, maka akan diperoleh pecahan baru, yaitu 3 dikali 2 adalah 6, 6 dikali 2 adalah 12, maka pecahan baru tersebut adalah 6/12. Maka kesimpulan sementara 3/6 itu sama dengan 6/12. Oke, sekarang kita bagikan. 3/6 kita bagi dengan bilangan 3. Maka akan diperoleh pembilang kita bagi 3, penyebut kita bagi 3, yaitu pecahan baru 1/2. Jadi dapat kita simpulkan lagi anak-anak bahwa 3/6 itu senilai dengan pecahan, ya bagus, 6/12 dan 1/2. Nah, bagaimana? Sudah paham? Itu bagaimana cara kita anak-anak untuk menentukan pecahan senilai dari satu pecahan biasa. Oke? Ya, sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba latihan. Nah, anak-anak, dalam latihan soal kali ini, Bapak akan membahas sebuah soal ya dengan soal cerita. Lihat, bisa diperhatikan di slide ya. Soalnya adalah Sabrina memiliki pita sepanjang 2/4 meter. Sedangkan Ani, ini temannya Sabrina, memiliki pita sepanjang 4/8 meter. Nah, kemudian datanglah temannya si Sabrina lagi yang bernama Almira. Dia membawa pita dengan panjang 9/12 meter. Kira-kira ini anak-anak, siapakah yang memiliki pita yang sama panjang atau dengan panjang yang sama? Oke, sudah bisa? Ayo kita coba-coba, kita selesaikan latihan soal ini bersama-sama. Oke, perhatikan Pak Imam ya. Kita gunakan papan kali ini. Kalian juga bisa latihan di buku kalian. Kita tulis dulu. Yang pertama, ya, Sabrina. Ya, Sabrina tadi memiliki pita berapa anak-anak? Betul, dengan panjang berapa? Ya, 2/4 meter. Ya kan? Oke. Kemudian temannya, ya, Mbak Ani tadi memiliki pita dengan panjang berapa? Ya, 4/8 meter. Nah, sedangkan datang temannya, ya, Mbak Sabrina tadi, yaitu Mbak Almira, membawa pita dengan panjang berapa pitanya Almira tadi? Ya, 9/12 meter. Nah, kita kembali ke pertanyaan untuk mengingatkan kalian, pita siapakah yang memiliki panjang yang sama? Oke, bagaimana? Nah, langkah yang pertama, perhatikan anak-anak. Di sini miliknya Sabrina itu dengan penyebut 4. Kita kotai dulu ya, biar kalian paham. Oke. Kemudian miliknya Ani, ya, pitanya Mbak Ani tadi berapa? Iya, dengan penyebut 8. Kemudian sekarang ke pitanya Almira dengan penyebut 12. Oke, kita sekarang konsentrasi dari penyebut-penyebut pecahan tersebut. Maka, oke, bagaimana langkahnya selanjutnya? Yaitu kita cari kelipatan dari 3 bilangan itu. Oke, yang pertama Sabrina dulu ya, 4, 8, kemudian 12, betul. Kemudian 16, betul. Kemudian 20, ya. Kemudian 24, kemudian 28, dan seterusnya. Ya kan? Ini yang Sabrina. Kemudian yang miliknya Ani sekarang. Ya. Kelipatan dari 8. 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Sekarang yang ketiga miliknya Almira. Ya. Kelipatan dari berapa? 12. 24, kemudian 36, dan seterusnya. Oke, sekarang coba perhatikan dari bilangan kelipatan penyebut pita miliknya Sabrina, miliknya Ani, dan Almira, ternyata ada satu bilangan di sini yang sama, yaitu berapa? 24,
ini juga 24, ini juga 24. Maka anak-anak, untuk kita menentukan pita siapa tadi yang senilai, yang panjangnya sama, berarti kita akan merubah pecahan ya yang melambangkan pita milik mereka bertiga, Sabrina, Ani, dan Almira, ke dalam sebuah pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, penyebutnya sudah ketemu dengan kelipatannya tadi, yaitu berapa? 24. Nah, kita tulis ulang ya. Nah, kira-kira ini kalau miliknya Sabrina 2/4 itu kita jadikan menjadi penyebut 24, itu dikalikan berapa ini anak-anak? Iya, bagus, dikalikan 6. Jika penyebut kita kalikan 6, maka pembilang juga harus kita kalikan 6. Ingat konsepnya tadi, ya kan? Dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Maka akan mendapat pecahan baru. 2 kali 6 berapa? 12. Ya, inilah panjang pita Sabrina dengan penyebut 24. Nah, berarti 2/4 itu senilai dengan 12/24. Sekarang ke miliknya Ani, 4/8. Ya. Nah, kira-kira kalau 8 ini penyebutnya menjadi 24, itu dikalikan berapa? Betul, dikalikan 3, Pak. Maka pembilang juga harus sama, kita kalikan berapa? Kita kalikan 3. Hasilnya 4 kali 3 berapa? 12. Iya. Nah, ini adalah panjang pita Ani dengan pecahan 12/24 ya. Itu sama dengan 4/8. Sekarang pita miliknya Almira yaitu berapa? 9/12. Ya, kira-kira ini 12 penyebut ini kalau menjadi 24 itu dikalikan berapa anak-anak? Pinter, kali 2 Pak. Maka pembilang juga harus kita kalikan 2. Diperoleh pembilang baru 9 kali 2 berapa? 12. Nah, sekarang coba kita amati pecahan yang Pak Imam kotai ya, miliknya Sabrina, Ani, dan Almira. Nah, betul. Sudah kelihatan Pak, ada pecahan yang sama. Maaf, 9 kali 2 ini berapa tadi? Bukan 12, berapa? Yuk, berapa? 18. Ya, tadi ada yang jawab 12 itu, makanya Bapak terpengaruh 12 ya. Oke, ternyata miliknya Sabrina dan Ani itu penyebut dan pembilangnya sama Pak, yaitu dengan pembilang 12 dan penyebut 24. Berarti anak-anak dapat disimpulkan bahwa pitanya Sabrina dan pitanya Ani itu senilai ya. Berarti 2/4 itu senilai dengan berapa? 4/8. Jadi pitanya Sabrina dan Ani lah yang memiliki panjang yang sama. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, jadi anak-anak, matematika itu tidak ada yang sulit ya. Nah, sekarang ada satu permainan dari Pak Imam, oleh-oleh buat kalian. Ya, nanti bisa bermain bersama orang tua. Nah, pecahan senilai sampai di sini. Semoga kalian semuanya bisa dalam belajar, baik sendiri maupun bersama orang tua ya, di rumah. Jadi tetap belajar, semangat belajar ya. Kita masih dalam program Bersama Rumat, semua bisa. Oke, sekarang permainan, oleh-oleh buat kalian. Kalian semuanya pasti bisa penjumlahan dan pengurangan bukan? Ya, nah sekarang permainannya kita akan coba belajar memprediksi bilangan. Belajar jadi pesulap lah kita, ya kan? Nah, sekarang ini, ikuti perintahnya Pak Imam ya. Sudah siap buku dan pulpennya atau alat tulisnya? Oke, bagus. Sekarang dari bilangan, dari angka 1 sampai 9, coba dipilih 3 angka, bebas. Tidak ada 0 ya, 1 sampai 9, bebas. Oke, sudah dipilih, pikirkan sekarang. Oke, sudah dipikirkan? Nah, sekarang tulis di buku kalian. Ya, tulis di buku kalian atau di kertas yang sudah kalian siapkan. Ya, bagus. Nah, itu, oke, stop dulu. Oke, nah sekarang dari 3 angka yang kalian pilih tadi, buat sebuah bilangan dengan syarat
satuannya adalah bilangan yang paling kecil dari yang kalian pilih. Kemudian yang kedua, puluhannya lebih besar daripada satuannya. Yang ketiga, ratusannya lebih besar daripada puluhan dan satuan. Bisa? Oke, sekarang ditulis. Sudah, diem, perhatikan. Pak Imam akan coba memprediksi berapakah nanti bilangan yang terbentuk dari bilangan yang sudah kalian pilih. Oke, sudah ya? Oke, Bapak ambil sebuah kertas. Kosong, ya. Kosong, ya kan? Kosong. Sekarang kita akan coba untuk memprediksi bilangan yang sudah kalian tuliskan tadi. Oke. Nanti ketika setelah dikurangkan dan dijumlahkan, apakah benar sesuai dengan prediksinya Bapak? Oke. Oke, prediksinya akan Bapak simpan. Nah, ini ya. Pak Imam taruh di sini. Oke, sudah. Sekarang coba kita kerjakan permainnya bersama-sama. Ya, bersama-sama. Oke, sudah, bilangannya sudah dibentuk. Pak Imam ambil sebagai contoh ya. Sebagai contoh saja, acak. Bilangannya adalah 752. Sebagai acak. Oke, sudah. Sekarang bilangan yang sudah kalian tuliskan itu 752 sebagai contoh. Kalau kalian kan beda dengan Bapak. Ya, sekarang kita balik ya. Kita balik dari satuannya dulu. Berarti menjadi 257 kalau bilangannya Bapak. Kalau kalian balik ya. Satuan di depan, puluhannya tetap, ratusannya menjadi satuan. Kalau sudah, kita kurangkan. Oke, sudah? Oke. Ya, bagus, kita kurangkan. Kita coba ya, milihnya Bapak ini ya. 2 kurangi 7 tidak bisa, pinjam menjadi 12. Kurangi 7, ya, 5. Kemudian, ini tinggal 4. 4 tidak bisa, dikurangi 5. Kita pinjam 1 dari 7 menjadi 14. Kurangi 5 menjadi, ya, 9. Kemudian, ini tinggal 6. 6 kurangi 2 berapa? 4. Ya, sudah. Sekarang sama-sama kita balik lagi hasilnya. Ya, seperti yang langkah sebelumnya. Berarti ini menjadi 594. Oke, bilangan kalian berbeda dengan Bapak. Ya, sudah dibalik? Oke, bagus. Kalau gitu sekarang kita jumlahkan. Nah, ini menjadi berapa? Ya, silakan dijumlahkan. Oke, sudah selesai. Kita lihat sekarang prediksinya. Nah, apakah sama jawaban kalian dengan prediksinya Bapak? Kita coba ya. 1, 2, 3. 1089 atau 1089. Sama? Wah, hebat. Kalian memang anak hebat. Sama. Kita buktikan coba. Ya. Ini ya, kita jumlahkan 5 tambah 4 9, 9 tambah 9 18, nyimpan 1, 1 tambah 4 5, 5 tambah 5 10. Menjadi 1089 atau 1089. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian hebat. Itu caranya bermain angka anak-anak dalam matematika. Jadi matematika asik kan? Bisa untuk permainan ya. Ini prediksi. Bagaimana Pak? Nanti untuk prediksinya seperti itu. Ini sama anak-anak. Semua jawaban bilangan dengan syarat-syarat yang Bapak sampaikan tadi, jika dibolak-balik dengan susunan seperti ini, maka hasilnya akan tetap 1089. Nah, itu bukan sulapan. Ini adalah bermain angka. Jadi nanti kalian bisa bermain dengan orang tua atau saudara kalian. Oke? Ya, sampai di sini dulu. Semoga kalian tetap semangat, tetap dengan program Bersama Rumat, semua bisa. Oke, Pak Imam akhiri. Sampai ketemu dalam program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semuanya. Bye-bye.